Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Agustin Madedya Dicayani dengan NIM 25170512206 dari kelas K semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan materi Awatara dan orang suci dalam agama Hindu. Dan pada presentasi kali ini, saya akan membahas pembahasannya mencakup pengertian Awatara, dasa Awatara, orang suci, beserta peran dan juga nilainya, serta relevansi ajaran ini dalam menjawab 10 persoalan modern atau yang dicantumkan pada lembar kerja mahasiswa. Dan mari kita mulai. Yang pertama yaitu pahami dulu konsep dasarnya. Awatara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti turun, yaitu keyakinan bahwa Tuhan tersebut menjelma ke dunia dalam wujud tertentu atau wujud yang berbeda-beda, yang dimana tujuannya yaitu selalu sama, untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kejahatan. Dan setiap awatara ini tuh hadir sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan dalam tradisi Hindu sendiri, Dewa Wisnu dikenal sebagai pemelihara alam semesta, yang menampakkan dirinya dalam 10 wujud utama yang disebut dengan dasa awatara. Mulai dari Matsya Awatara, yaitu berupa ikan yang menyelamatkan Weda dari banjir, kemudian Kurma berupa kura-kura, Varaha berupa babi hutan, Narashima yaitu manusia berkepala singa, Vamana yaitu Brahmana cilik, Parasurama, Rama, Krishna, Buddha hingga Kalki Awatara yang kelak datang di akhir zaman. Dan adapun pesan utamanya dari mengenai Awatara ini, bahwa setiap zaman itu tentunya mempunyai tantangan yang berbeda-beda, dan setiap tantangannya tersebut membutuhkan respon kebajikan yang berbeda juga. Selanjutnya yaitu mengenai orang suci, peran dan juga nilai keteladanannya. Selain Awatara, ajaran Hindu juga memuliakan orang suci, yang dimana orang suci sendiri merupakan manusia biasa yang mencapai kesucian melalui disiplin rohani yang luar biasa, seperti tapa, brata, yoga, maupun semedi. Dan mereka sendiri tidak dilahirkan suci, tetapi menjadi suci. Contohnya seperti resi, pandita, maupun sulinggi. Peran mereka sendiri itu sangat krusial, seperti memberi tuntunan spiritual kepada umat, menyebarkan ajaran dharma, menjadi teladan moral dalam kehidupan sehari-hari, maupun menjadi atau membimbing upacara keagamaan. Dan adapun 5 nilai utama yang dapat kita teladani dari orang suci, yang pertama itu disebut dengan satya. Satya sendiri yaitu kebenaran dan kejujuran. Kedua itu saucha. Saucha merupakan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga yaitu tapa. Tapa yang artinya pengendalian diri dan penguasaan emosi. Yang keempat yaitu haimsa. Haimsa sendiri itu diartikan sebagai kasih sayang tanpa kekerasan. Dan yang terakhir yaitu bakti. Bakti sendiri yaitu pengabdian tulus tanpa pamrih. Dan dari kelima nilai ini itu bukan hanya untuk para pendeta, tetapi juga untuk semua orang. Selanjutnya mengenai relevansi dan studi kasus. Yang pertama itu bagian kasus nomor 1 sampai kasus kelima. Di sini saya akan menyampaikan adanya 10 studi kasus yang akan dibagi menjadi 2 bagian. 5 kasus pertama itu yaitu kasus 1 mengenai ketidakadilan sosial. Tentu jawabannya yaitu roh Awatara itu tidak hadir dalam wujud spesifik. Setiap kali seseorang membela kebenaran meskipun berisiko, disitulah roh Awatara sendiri hadir. Contohnya seperti aktivis HAM dan jurnal investigatif, yang dimana kasus kedua juga siswa mengidolakan artis terkenal tapi berperilaku buruk. Keteladanan Awatara itu dapat diukur dari integritas moral dan bukan dari popularitas maupun kekayaannya. Contohnya seperti Rama rela meninggalkan tahta demi kebenaran. Itulah yang disebut dengan teladan sejati. Yang kasus ketiga, nilai dharma dan kesetiaan dari kisah Dharma. Nilai ini tentunya sangat relevan di era perselingkuhan dan pengkhianatan, yang dimana kesetiaan itu bukanlah suatu kelemahan, melainkan suatu kekuatan. Kasus keempat, yang dimana seseorang ingin menjadi panutan. Jawabannya tentu ia tidak perlu menjadi pendeta, cukup terapkan 5 nilai orang suci atau yang sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu satya, saucha, tapa, haimsa, dan juga bakti, yang dimana apabila dilakukan secara konsisten dalam keseharian. Kasus kelima yaitu dimana banyak yang menganggap bahwa kisah Awatara hanyalah mitos. Yang menurut opini saya, secara filosofis, mitos adalah
bahasa simbolis yang menyimpan kebenaran mendalam. Contohnya seperti Matsya yang mengajarkan bahwa ilmu itu harus diselamatkan. Narasimha mengajarkan bahwa perlawanan terhadap tirani itu bisa datang dari tempat yang tak terduga. Selanjutnya, 5 kasus berikutnya yaitu kasus ke-6. Pemimpin bertindak tidak adil. Tentunya dalam perspektif Krishna, ketidakadilan tidak boleh dibiarkan. Kritik, jujur, perlawanan konstitusional, dan gerakan moral kolektif adalah tindakan dharma, bukan pengkhianatan. Dan kasus ke-7 yaitu nilai hidup sederhana orang suci, yang dimana kita ketahui di era konsumtif yang penuh krisis iklim dan juga stres ini, nilai kesederhanaan justru menjadi obat. Hidup sederhana itu bukan berarti kita miskin, tetapi sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari barang mewah maupun kekayaan. Kasus ke-8 yaitu seseorang sulit mengendalikan emosi. Ajaran seorang suci tentunya memberikan solusi praktis, yang dimana kita tidak perlu bermeditasi berjam-jam atau dalam jangka waktu yang lama. Cukup kita latihan 3 nafas panjang sebelum membalas pesan yang memicu amarah, dan mengambil jeda 10 menit sebelum mengambil keputusan penting. Karena ketenangan merupakan keterampilan yang bisa dilatih. Yang kasus ke-9 yaitu konflik sosial akibat perbedaan kepentingan. Nilai dari Awatara sendiri mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, tetapi dengan dialog, kompromi prinsipil, dan kebijaksanaan yang berpihak pada kebenaran. Kasus ke-10, seorang siswa ingin meneladani tokoh spiritual. Langkah konkretnya sederhana. Baca satu bait kitab suci setiap pagi, latih diri berkata jujur, bantu orang tanpa pamrih setiap minggunya mungkin, dan berhenti bergosip. Dan yang dimana spiritualitas itu tentunya adalah praktik harian, bukan deklarasi besar sekali waktu. Sehingga sekian presentasi dari saya, dan adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu bahwa Awatara dan orang suci bukanlah sekedar cerita kuno yang tersimpan rapi di kitab suci. Mereka merupakan energi moral yang terus hidup dan bisa diaktualisasikan oleh siapapun yang berani memilih kebenaran di atas kesenangan, kesederhanaan di atas keserakahan, dan kasih sayang di atas kebencian. Dan setiap individu dipanggil untuk menjadi awatara kecil di zamannya tersendiri. Tidak perlu menunggu kedatangan Kalki. Sehingga mari kita mulai dari meja belajar kita sendiri, dari komentar yang kita tulis di media sosial, dan juga cara kita memperlakukan orang lain, baik dari kejujuran kecil saat tidak ada yang melihatnya. Sehingga dari situlah Dharma ditegakkan, dari situlah orang suci sesungguhnya dilahirkan, dan dari situlah dunia meskipun goyah tetap layak untuk dihuni. Dan saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.